Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tugas agenda 1, tugas kelompok, analisis isu global. Topik yang akan kami bahas ialah pandemi COVID-19. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Iqbal Solihin, Hairullah, Ahmad Mujahid, Rozi Hermawan, dan Ihwanuddin Ihsan. Di sini kami ingin membahas tentang analisis isu pandemi COVID-19 di Indonesia. Latar belakang, kejadian munculnya pandemi virus COVID-19 mampu melumpuhkan segala aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat, seperti pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. Penularannya dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia yang sangat terbatas. Masa pandemi COVID-19 tidak bisa dikendalikan secara cepat, sehingga membutuhkan penata laksanaan yang begitu tepat, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Identifikasi isu. Kami akan mengidentifikasi isu melalui 4 tahap. Yang pertama dengan metode pentahelix, yang kedua analisis USG, yang ketiga fishbone, yang keempat SWOT. Dengan metode pentahelix, kami akan menganalisis isu yang ada selama pandemi COVID-19, yang nantinya kami akan tentukan isu prioritas menggunakan analisis USG. Dan isu prioritas tersebut akan kami bahas dalam diagram fishbone. Lalu kami akan tentukan menggunakan analisis SWOT, menentukan alternatif pemecahan masalah dari isu tersebut. Metode pentahelix. Dari beberapa isu pandemi COVID-19, kami merangkum beberapa isu, yaitu pertama adanya vaksin, kemudian pembelajaran daring, pengurangan tenaga kerja, rapid test, dan lumpuhnya sektor perekonomian. Selanjutnya, dari kelima isu yang telah kita angkat tadi, kemudian kita analisis dengan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Dengan tiap isu ini, kita nilai dari 1 sampai 5. Dari kelima isu ini, kita dapatkan dari hasil tabel analisis USG, ini adalah peringkat tertinggi, yaitu lumpuhnya sektor perekonomian. Bisa kita lihat di sini skornya adalah 15. Jadi, isu yang akan dibahas ke tahap selanjutnya adalah lumpuhnya sektor perekonomian. Selanjutnya, kita masuk ke metode fishbone untuk mengetahui penyebab dari masalah lumpuhnya sektor perekonomian. Yang pertama, dari segi metode, kebutuhan bahan pokok menjadi langka selama pandemi, sehingga harga barang menjadi naik. Kemudian banyak usaha masyarakat yang bangkrut, sehingga terjadinya banyak penimbunan barang. Dari segi material, permintaan barang menjadi tinggi, membuat harga barang melonjak dan barang susah dicari. Kemudian dari segi mesin, perlu rapid antigen untuk masuk ke daerah tertentu, sehingga pengiriman barang menjadi terhambat. Selain itu juga harus menggunakan masker. Dari segi kebutuhan meningkat dan pendapatan menjadi menurun. Banyak terjadi PHK di mana-mana dan banyak pekerja menjadi klaster COVID. Setelah kami menemukan akar masalah melalui fishbone, selanjutnya kami menuangkannya ke dalam bentuk tabel rekomendasi alternatif penyelesaian. Adapun isu yang kami angkat ialah lumpuhnya sektor perekonomian. Adapun penyebabnya ialah daya beli masyarakat yang menurun karena harga kebutuhan yang meningkat. Di sini kita lihat ada 3 alternatif. Yang pertama, memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM. Adapun tahapannya ialah pertama, mendata UMKM yang terdampak pandemi. Selanjutnya, memberikan pelatihan usaha kecil yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID. Misalkan, pelatihan tata cara menyablon, pelatihan membuat kerajinan tangan, serta menjahit. Kemudian, memberikan pelatihan tentang cara memasarkan produk UMKM secara online. Adapun hasil yang diharapkan ialah agar UMKM yang terdampak pandemik dapat bangkit dan dapat memasarkan produknya secara lebih luas. Adapun alternatif yang kedua ialah membuat usaha kreatif. Tahapan setiap alternatif
Yang pertama, mencari peluang usaha yang dibutuhkan saat ini. Selanjutnya, mengumpulkan sumber daya manusia yang ada, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan, membuat produk inovasi yang sedang dibutuhkan saat ini. Misalkan, membuat masker beserta aksesorisnya yang menarik sehingga dapat bersaing di pasaran, ataupun berupa membuat ramuan tradisional untuk menjaga kesehatan tubuh yang mana sangat dibutuhkan pada saat ini. Selanjutnya, pasarkan dalam bentuk yang menarik. Adapun hasil yang diharapkan ialah agar terbukanya lapangan kerja baru bagi karyawan korban PHK. Alternatif yang ketiga ialah dana bantuan pemerintah lebih merata. Tahapan setiap alternatifnya ialah yang pertama, mendata kembali warga yang layak diberikan bantuan. Kemudian memastikan calon penerima bantuan. Kemudian memastikan bantuan sampai ke tangan penerima bantuan dan memastikan pemanfaatan bantuan. Adapun hasil yang diharapkan ialah untuk mengembalikan perekonomian pemerintah harus memberikan bantuan dana agar masyarakat dapat membangun kembali perekonomian. Adapun para pihak, pemerintah daerah merupakan pihak yang berperan penting untuk ketiga alternatif penyelesaian tersebut. Nah, itulah tadi paparan dari kelompok kami tentang pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu sehat walafiat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.